Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah masalukan wa malam yasalam yakun wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah dan juga pemirsa Khilafat Channel Reborn dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat mengikuti kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Al-Wa'i. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini insyaallah mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam dan sholawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah dan pemirsa Khilafat Channel Reborn yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, pada kajian tafsir Al-Wa'i pada malam hari ini insyaallah akan mengambil tema orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Rahmat S. Labib. Sebelumnya kepada para pemirsa, ya jangan lupa pastikan sudah like, komen, dan share kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga saudara-saudara kita dapat mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ladang amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Berbagai cara dilakukan supaya umat Islam tidak mengamalkan ajarannya sendiri, dari memisahkan antara ritual keagamaan dengan aturan hidup sampai dengan gerakan pemurtadan. Bahkan tidak jarang dilakukan dengan pemaksaan melalui peperangan dan penjajahan. Bagaimana cara agar umat Islam selalu waspada dengan propaganda Yahudi dan Nasrani? Sampai batas mana toleransi yang diperbolehkan dalam rangka muamalah dengan mereka? Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan universal yang mereka sebarkan? Insyaallah kita temukan jawabannya di tafsir Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 120. Sebelumnya kami sapa kepada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai tetap sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, dan juga para jamaah pemirsa juga selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Pak Kiai kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du, hadirin jamaah yang Allah SWT, alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada kita kenikmatan hingga saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Dan tentu kenikmatan lain yang harus kita syukuri adalah masih melekatnya iman dan Islam dalam dada kita. Dan tentu saja juga berbagai macam kenikmatan lainnya yang tentu tak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah SWT, pada saat ini kita akan mengkaji firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Seperti yang sudah disampaikan tadi dalam judulnya, orang Nasrani dan orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho, ya. Jadi memang itulah yang dijelaskan Allah SWT kepada kita semua. Jadi nanti makanya semestinya tidak mungkin kaum muslimin itu bisa meraridho kepada mereka, ya. Kalau mereka tampak ridho, itu sebenarnya sudah bisa dipastikan mereka ini sebenarnya sudah menampakkan apa yang tidak sebenarnya. Atau jangan-jangan mereka yang diridhai orang Nasrani itu sudah mengikuti agama mereka. Coba kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Walang tardo angkal Yahudu, tidak akan pernah orang Yahudi ridho kepadamu. Walan Nasoro, demikian pula Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah bahwasanya sesungguhnya petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk, atau petunjuk yang sebenarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, apabila kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu al-ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka kamu tidak memiliki, ya, selain Allah sebagai wali, sebagai pelindung, wala nasir, tidak pula sebagai penolong. Baik, kita uraikan satu persatu. Qala azza wa jalla, walang tarda angkal yahudu, wau atifah. Huruf waw di sini adalah merupakan waw atof. Atofnya kemana? Atofnya kepada ayat sebelumnya, yakni
ketika dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kepada mereka, ya, dalam surah Al-Baqarah tadi, ya. Jadi ini adalah surah Al-Baqarah ayat 120. Coba kita lihat. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 20. Nah, kalau atof itu berarti menghubungkan dengan yang sebelumnya. Jadi disebutkan atau dinyatakan oleh Ibnu Ashur, dia bisa dari ayat sebelumnya itu yang berbunyi inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhir. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan bawa kebenaran untuk basyiraw, memberikan kabar gembira, wa nadhir, dan peringatan. Tapi juga wala tus'alu an ashabil jahim, kamu juga tidak akan ditanya mengenai ashabil jahim, penghuni neraka jahanam. Bisa juga dari situ, ya, disebut dengan atofnya itu. Nah, baik, kita lihat atof, sementara lan adalah harfu nafin wa nasbin. Jadi harf nafi dan berikan nasab, jadi kata yang sesudahnya menjadi mansubun, ya. Kata lan ini memberikan makna harfu nafin wastikbalin. Harfu nafi, harf untuk menegasikan kata yang disebutkan sesudahnya, wastikbal untuk menunjukkan masa yang akan datang. Beda dengan kata lam. Lam itu untuk menunjukkan nafi yang masa sebelumnya. Jadi kalau misalnya akal tak, apakah kamu sudah makan? Dijawabnya lam akul, aku belum makan. Berarti yang dinafikan kemarin. Ketika sebut lam akul, ya, hal qara'ta, apakah kamu sudah membaca? Lamma, lam akro, aku belum baca. Artinya sebelumnya belum baca, tapi bisa jadi setelah dia ngomong begitu dia membaca. Tapi kalau disebut lan, artinya untuk yang akan datang, ya. Misalnya tadi disebutkan hal turidul qiraah, apa kamu ingin membaca? Lan akro, saya tidak akan membaca. Jadi menafikan yang akan datang, bukan menafikan yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran saya disebutkan fa illam taf'alu, karena katakan disebutkan buatkanlah fa'tu bisuratim mim mithli, datangkan yang satu surat yang semisal Quran. Nanti kemudian ayat berikutnya mengatakan fa illam taf'alu, jika ya kamu belum bisa mengerjakan. Lam taf'alu berarti menafikan sebelumnya. Walang taf'alu, dan kamu tidak akan pernah bisa mendatangkan. Nah, begitu. Maka dalam ayat ini disebutkan bukan menggunakan la, bukan juga lam, tapi menggunakan lan, walan, dan tidak akan pernah. Itu lan di situ, ya. Walang tardo angkel yahudu, disebutkan orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho anka. Ka di sini adalah khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepadamu. Terus dikatakan wala nasoro, wala an nasoro, bacanya walan nasoro, tapi dia la bukan lan. Wala, la di sini bainal ma'tufaini, yang berada di antara dua maktuf. Apa maktufnya? Yakni kata al-Yahudu ini, yang Nasrani ini, yang kemudian diatofkan kepada al-Yahudu.
Ya. Li ta'kidin nafi, untuk menekankan, untuk menegaskan penafian. Jadi tidak akan pernah. Ya. Begini, sebenarnya andai dikatakan begini, walang tardo angkal yahudu wan nasoro, bisa juga tanpa ada la. Nah, la ini memberikan makna apa? Memberikan makna litakid, untuk menekankan penekanan. Ya, orang Nasrani juga tidak ridho. Itu pertama ya, litakidin nafi. Kemudian juga walil is'ar bi anna ridho kullin minhuma mubayinun liridal ukhra. Saya juga mengisyaratkan atau memberitahu. Kenapa? Bi anna ridho kullin minhuma, ridho masing-masing dari keduanya itu mubayinun liridal ukhra, berbeda dengan keridhaan yang lain. Jadi sama-sama tidak ridho, tetapi satunya, keridhaan yang satu berbeda dengan yang lain. Wah, ini ada penjelasan. Walau qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala walan tarada ankal yahudu wan nasara bidunillah. Seandainya Allah SWT berfirman, tidak akan ridho kepadamu Yahudi dan Nasrani bidunillah, tanpa ada kata la di situ, tidak. Lakana makna dzalika annahum mustami'una ala ridho wahidin au muttafiqun. Jadi kalau dikatakan walang tarada ankal yahudu wan nasara tanpa kata la, maka mereka memberikan makna lakana makna dzalika, maka makna dalam hal itu annahum mujtama'un, ya, mereka itu, atau mujtami'un, mereka itu bersepakat atas satu keridhaan yang sama, au muttafiqun, atau mereka sepakat, muttafik sama saja. Jadi berarti keridhaan mereka itu sama satu sama lain. Tetapi kenyataannya tidak, walakinnahum mukhtalifun, namun keridhaan masing-masing mereka itu berbeda. Apa dalilnya? Bidalili anna Allah Ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Yahudi berkata, Yahudi itu berkata, Nasrani tidak ada apa-apanya. Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Demikian juga orang Nasrani mengatakan Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya kedua kelompok agama ini satu sama itu sebenarnya tidak sama, bahkan tidak rukun. Mereka sebenarnya tidak bersatu. Dan memang sebenarnya ajaran mereka itu saling bertentangan, meskipun ada kesamaan kitabnya. Jadi di dalam Bible itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu adalah Tauratnya itu, dan baru yang Injilnya itu. Nah, apa namanya? Tapi ajaran mereka itu bertentangan. Misalnya Yahudi menganggap Al-Masih bin Maryam adalah manusia biasa, bukan nabi. Ya, sedangkan Nasrani mengatakan Al-Masih bin Maryam adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menyerupai manusia, mengambil bentuk manusia untuk menebus dosa manusia. Disebut menebus itu kan berarti ada orang yang ditebus. Nggak tahu menebus kepada siapa. Jadi kalau menebus itu kan misalnya sampean menggadaikan mobil ke Pegadaian, sampean tebus, berarti kan ada yang ditebus itu siapa? Yang ditebus memang mobilnya, tapi kepada siapa nebusnya? Yang jika tidak ditebus, mobilnya diambil, itu namanya menebus. Jadi kalau
manusia namanya Adam tadi dan manusia punya dosa, lalu kemudian dosanya kepada siapa? Kalau kepada Allah harusnya kan tidak perlu ditebus, wong dirinya sendiri, tinggal ngampuni saja. Ngapain menebus tuh? Kalau dia menebus berarti kepada pihak lain. eh? Ya, begitulah keyakinan mereka. Jadi Tuhan itu menurut mereka turun ke dunia dalam rangka menebus dosa manusia dengan cara disalib. Loh kok aneh? Iya. Mengapa Tuhan harus disalib untuk menebus dosa? Tinggal ngampuni saja. Biar merasakan gimana rasanya jadi manusia. Tuhan gak pengen merasakan. Ya. Ini pernyataan-pernyataan yang mustahil. Itu seperti mustahilnya pertanyaan, Allah Maha Kuasa, apakah Allah juga berkuasa untuk membuat batu yang batu itu tidak mungkin bisa diangkat oleh Allah? Kalimat pertanyaan yang mustahil itu enggak, pertanyaan yang mustahil itu enggak bisa dijawab, dan memang enggak mungkin ada pertanyaan begitu. Sama dengan pertanyaan begini, Parto sama Pardi menikah, punya berapa anak? Anaknya berapa? Ya nggak mungkin dijawab, itu tidak, itu mustahil. Jadi pertanyaan itu tidak semua bisa dijawab karena pertanyaannya sudah salah, gitu. Kalau ada seorang anak dan ibu, gitu, bagaimana kalau anaknya lebih dahulu lahir daripada ibunya? Itu pertanyaannya sudah salah. Ya kayak gitulah kita kira. Nah, idan fala yasihu ayyuqal falan tardu angkal yahudu wan nasara. Karena itu tidak tepat, tidak benar jika dikatakan walan tardu falan tardu angkal yahudu wan nasara. Jadi mesti ada kata la untuk menunjukkan adanya perbedaan antara Nasrani dengan Yahudi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu ayyakula lan tarda ankal yahudu walan nasara. Jadi sebenarnya Allah SWT menginginkan, Allah tidak akan orang Yahudi tidak akan ridho kepadamu, demikian juga walan tarda ankal nasara, sama saja lantai. Wa innaka law sadaftar ridhal yahudi falan tarda ankan nasara. Jadi seandainya kebetulan kamu itu ridho kepada orang Yahudi, ya, bukan berarti ya Nasrani kemudian jadi ridho. Walan tarda ankal nasara. Jadi kalau engkau kebetulan mendapat ridho dari Yahudi, maka tetap saja orang Nasrani tidak ridho kepadamu. Demikian juga wa in sadaftar ridho an-nasara, seandainya kamu mendapatkan ridho dari orang Nasrani, tetap juga orang Yahudi tidak ridho kepadamu. Jadi ini dua pihak yang berbeda. Misalnya kamu dapat ridho dari orang Yahudi, kalau keridhaan mereka sama, berarti apa? Kalau orang Yahudi ridho kepada kita, maka orang Nasrani otomatis ridho kepada kita. Kalau keridhaan sama, berarti kalau kita dapat ridho dari orang Nasrani, orang Yahudi ridho kepada kita. Pada faktanya tidak demikian. Jadi bisa jadi kita mendapatkan ridho dari orang Yahudi, tetap orang Nasrani tidak ridho. Atau sebaliknya, mungkin kita dapat ridho dari orang Nasrani, tetapi tidaklah orang Yahudi otomatis ridho kepada kita. Maka penjelasan Quran itu dengan disebutkan walan tardo angkal yahudu walan nasara, itu memang betul-betul tepat, ya. Inilah kalau kita lihat gunanya mengkaji itu di sini. Satu huruf saja itu ternyata memberikan makna, ya, seperti tadi. Dan memang jenis keriduan orang Yahudi sama Nasrani kepada kita itu beda.
Ya. Kalau orang Nasrani itu apa? Menginginkan kita mengikuti agama mereka. Kalau orang Yahudi, mereka tidak ingin orang kita masuk Yahudi itu tidak ingin. Karena menurut mereka Yahudi adalah agama untuk mereka saja. Jadi itu bedanya. Makanya kalau orang Nasrani itu melakukan apa? Kristenisasi, tansiriyah, dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau Yahudi tidak mengadakan melakukan apa? Yahudinisasi. Ya tidak, dia tidak membuat, tidak menyampaikan propaganda agar orang masuk agama Yahudi, enggak. Gitu. Ya. Enggak ada ceritanya bagaimana orang Yahudi membuat orang non Yahudi masuk Yahudi, enggak ada. Karena menurut mereka ya agama Yahudi itu memang khusus untuk mereka. Jadi makanya Yahudi itu seringkali menyatu antara agama dan bangsa. Baik, itu pemahaman walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah menggunakan kata lan. Tadi apa maknanya? Litakbid, untuk menunjukkan apa? Selama-lamanya. Tidak akan pernah. Qala azza wa jalla, kemudian Allah SWT berfirman, hatta tattabi'a millatahum. Hatta itu namanya mafhum ghoyah. Jadi ghoyah itu menunjukkan batas akhir. Tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Tattabi'a millatahum. Faqauluhu millatahum maknanya dinahum. Jadi agama mereka. Karena memang secara bahasa kata millah itu juga ada kesamaan dengan kata ad-din gitu. Ini penjelasannya. Al-millatu at-tariqatul maslukah, jalan yang dilalui. Bisa juga tariqatul maslukah itu artinya jalan hidup. Ya. Jalan hidup. Jalan yang terus dilalui artinya jalan hidup itu yang terus dikerjakan, yang jalan yang dijalani. Thumma ju'ilat isman lima syara'ahu Allahu li'ibadihi ala lisan nabihi liyatawassalu ila sa'adatid daimah. Kemudian kata al-milah tadi digunakan sebagai nama, sebagai kata benda yang menunjuk atau merujuk kepada apa? Sesuatu yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya atas lisan nabinya, agar manusia mendapatkan as-sa'adah daimah, kebahagiaan yang abadi. Itu al-millah. Qala al-Qurtubi, Al-Qurtubi berkata, wal millatu ismun lima syarahu ibadihi fi kutubihi wa ala al-sinati rusuli. Ini sama ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa milah adalah nama atau kata yang digunakan untuk menunjuk apa? Sesuatu yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya dalam kitab-kitabnya dan pada lesan-lesan Rasul-Rasulnya. Lalu kemudian beliau mengatakan fakanatil millatu wasyari'atu sawa'un, maka milah dan syariah itu memiliki arti yang sama. Ya, karena dia tadi disebutkan milah itu adalah agama yang diturunkan Allah SWT. Itu milah. Lah kalau din apa? Sama sebenarnya, cuma ada perbedaannya. Fa ammad dinu, adapun din faqad farraqa bainahu wa bainal millati ya wa syariah. Jadi adapun din ada perbedaan antaranya dengan milah dan syariah. Fa innal millata was syariah ma da'allahu ibadahu ila fi'lihi, karena sungguhnya milah dan syariat itu adalah sesuatu yang Allah seru kepada hambanya untuk dikerjakan. Waddinu ma fa'alahul ibadu an amrihi,
Sedangkan agama adalah apa yang dikerjakan hambanya atas atau dari perintahnya. Jadi ada faktor kesamaan, ya, meski juga ada faktor perbedaan. Kata din itu sebenarnya nanti lebih umum, ya. Wa qad tutlaku al-millatu ala ma laisa haqqan min al-adyanil munharifah awil batil. Dan kadang kata milah itu digunakan untuk menunjuk agama yang tidak benar, ma laisa haqqan minal adyanil munharifah awil batilah. Jadi kadang-kadang kata milah juga digunakan untuk menunjukkan agama yang menyimpang atau batil gitu. Jadi kata milah itu sebenarnya pada awalnya digunakan untuk menyebut milah agama dari Allah yang diajarkan para rasul. Tapi kemudian ada sebagian juga kata milah itu digunakan untuk menunjukkan agama yang batil. Kama hakal Qur'anu an Yusufa alaihi salatu wassalam annahu qala ta'ala. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, yang diceritakan dalam Quran dari Yusuf alaihi salam. Ketika Allah SWT berfirman, Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan millah kaum. Nah, millah itu diidhofahkan kepada kata kaum. Millah agama satu kaum. Nah, agama ini agama yang tidak benar. Buktinya apa? La yu'minuna billah, yang kaum itu tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir terhadap akhirat. Berarti agama itu agama yang justru tidak mengimani Allah dan mengingkari hari kiamat. Tentu saja itu adalah millah batilah, ya, agama yang batil gitu. Jadi kadang-kadang kata millah tadi juga digunakan untuk menunjukkan kata batil. Dan ini juga yang pada ayat ini, walang tardo ankal yadu yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, agama mereka. Jadi kata millatahum di sini bukan agama yang benar. Ketika diidhofahkan kepada mereka, millatahum agama mereka, agama yang tidak benar. Nanti dalam ayat yang lain disebutkan. Misalnya surah At-Taubah, ya, disebutkan apa? وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Coba kita lihat nih supaya kelihatan ya, dalam ayat yang tak saya bacakan tadi, wa qatilu fi sabilillah, ya, dan wa qatilul ladzina yu'minu billah, ya, wa qatilu bukan wa, ya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya.
Lalu disebutkan wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Siapa itu? Minalladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab, yakni ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahudu wan Nasoro. Jadi dengan demikian agama mereka itu sudah jelas bukanlah agama yang benar, ya. Nah, jadi kalau apa ya, kalau ada orang Islam tuh nganggap itu benar tuh bahaya sekali. Saya tuh tadi pagi atau kemarin ya mendengarkan pidatonya Imam Masjid Istiqlal itu begitu. Ya, disebut juga misalnya yang kami muliakan Sri Paus. Kok kami muliakan gimana? Ya, dalilnya makaromna Bani Adam, kami muliakan Bani Adam. Terus kemudian dia dalam satu wawancara, kita memuliakan, tidak melihat apapun agamanya. Loh, Allah itu loh menyebut mereka itu sebagai syarrul bariyah. Mereka itu orang yang terhina. Bahkan Allah SWT murka dalam ayat Al-Quran itu menyebutkan ketika ada yang mengatakan wa qalu rahmanu wa qala mattakhadallahu walada. Jadi mereka mengatakan Ar-Rahman itu mengambil anak, menjadikan anak. Itu Allah murka. Bahkan kemudian sang murkanya itu hampir-hampir langit pecah. Langit pecah. Bumi terbelah apa? Itu. Jadi itu saking murkanya Allah. Dituduh orang yang menyebut Allah punya anak. Coba, sampai ndak punya istri kemudian dituduh punya anak, gimana? Apa ndak marah sampai? Allahu Akbar, tuduhan yang sangat kejam. Bagaimana mungkin lalu kemudian orang seperti itu kita muliakan? Bahkan masjidnya itu seperti pada saat pidato tuh salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong wilaheng apa itu ya, salam apa ya, kebajikan, swastiastu, sebut semua itu, ya Allah. Itu nggak ada salam kayak gitu itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Bahkan kepada Rasulullah itu mengirimkan surat kepada orang-orang Nasrani, raja-raja yang non Muslim itu, di surat itu salamnya bukan salam apa Hong wilaheng lah, swastiastu segala macam. Nabi apa itu? Assalamu ala manittaba'al huda. Ya. Keselamatan kata Rasulullah ala atas manittaba'al huda, terhadap atau atas orang yang mengikuti petunjuk. Jadi tidak ditujukan khusus kepada orang itu. Ya. Ala manittaba'al huda. Jadi kamu dapat keselamatan jika kamu mengikuti petunjuk, mengikuti Islam. Selama kamu tidak mengikuti Islam, ya kamu tidak dapat keselamatan dan tidak berhak mendapatkan doa kita agar Allah berikan keselamatan. Karena itu doa. Gimana coba? Ya. Jadi ngeri itu sekarang. Ya. Saya dengarkan pidatonya itu Masya Allah. Bahkan menyebut Masjid Istiqlal itu bukan ibadah kaum muslim, itu rumah kemanusiaan. Ya kalau gitu jadi apalah, jadi kalau semua orang tidak punya kebun binatang apalah, pasar mau, coba. Lo jelas namanya masjid itu masjidillah, masjidullah, masjid milik Allah. Yang di situ tidak berhak kecuali ada orang yang mengagungkan Allah. Nggak sembarangan orang bisa masuk masjid itu. Iya. Kok bisa disebut rumah kemanusiaan? Nggak habis pikir saya. Iya. Padahal di sana juga nggak ada masjid tuh di Vatikan. Ya.
Baik. Wa afradal Qur'anul millah faqala ta'ala millatahum. Al-Quran menyebut millah itu dengan bentuk afroda, maksudnya menyebut dengan bentuk mufrad. Jamaknya apa? Milal. Millatun itu satu agama. Kalau banyak agama, milalun, milal. Iya. Milal. Tapi disebutkan dengan menggunakan mufrad, millah. Ma'anna likullin minal yahudi wan nasara millatun khosotun. Padahal masing-masing anna likulli minal yahudi wan nasara millatan khosotan. Padahal pada masing-masing Yahudi Nasrani itu memiliki agama khusus yang berbeda dengan yang lain. Li'annal millataini bin nadari ila mukhalafatihima lidinil Islam wa ma tar alaihima min at-takhrif bimanzilatin wahidatin. Jadi sebenarnya meski mereka itu agama berbeda, milah yang tidak sama, tapi Allah sebutkan dengan menggunakan kata milah bentuk tunggal, milah singular, bukan milal. Ya. Mengapa demikian? Karena millataini, li'annal millataini, ya, karena kedua agama itu jika di dalam perspektif lam bin nadori, ya, ila mukhalafatihima lidin Islam. Jadi karena keduanya itu sebenarnya meski berbeda ada kesamaan. Apa aspek kesamaannya? Sama-sama bertentangan dengan Islam. Jadi meskipun banyak, tetapi sebenarnya sama-sama bertentangan dengan Islam. Demikian juga wa mator alaihima minat takhrifi. Demikian juga ketika adanya takhrif adalah penyimpangan daripada keduanya. Ya, bimanzilatin wahidatin, maka itu diposisikan dengan satu kedudukan, sama-sama milatun kufur, jadi agama kufur. Maka fattiba'u ikhdahuma ka ittiba'il ukhra fi killatil indifa. Karena itu mengikuti salah satu dari keduanya seperti mengikuti yang lain, ya, dalam hal sedikitnya manfaat terhadapnya. Jadi maksudnya jadi mengikuti agama Nasrani itu dalam perspektif Islam sama-sama kalau mengikuti dengan agama Yahudi. Jadi tidak bisa dikatakan wah Yahudi lumayan, ya, lebih bagus, atau Nasrani lebih bagus. Atau misalnya sama dengan agama yang lain juga ya sama. Dari dipandang Islam tidak bisa disebut lumayan, mendingan, sama-sama millatul kufri. Sama-sama milah yang membuat pemeluknya terjerumus ke dalam neraka. Dan ketika neraka apa? Selama-lamanya. Jadi enggak dibedakan. Wah, ini Yahudi tingkatannya lebih atas, enggak, sama saja Yahudi maupun Nasrani. Maka seolah-olah keduanya itu adalah millah wahidah, satu agama, dan digunakan kata millatahum meski mereka agamanya berbeda. Kayaknya beda loh agamanya, sama mereka. Demikian juga sebenarnya dari sisi permusuhannya podo, wah, tidak berbeda. Oleh karena itu waqad tamassaka bihadil ayati jama'atun minal ulama'i minhum Abu Hanifah wasyafi'i wa Dawudi wa Ahmad ibn Hanbal ala annal kufra kulluhu
annal kufra kullahu millatun wahidatun. Jadi berpegang dengan ayat tersebut, maka sejumlah atau jamaah ulama di antara mereka adalah Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Daud Al-Dhahiri, Ahmad bin Hambal. Mereka semua mengatakan annal kufra kullahu, bahasanya sesungguhnya kekufuran semuanya itu adalah millatun wahidah. Semuanya adalah satu agama yang satu. Liqauli ta'ala fawah hadal millah. Jadi didasarkan pada firman Allah Ta'ala millatahum, ya. Maka Allah gunakan wahadal millah. Allah menyebut kata milah itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk wahid, satu. Demikian juga biqauli ta'ala lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, lakum dinukum waliyadin, dan demikian juga bagiku agamaku. Jadi dinukum, din itu juga bentuknya bentuk tunggal, dinun. Kalau banyak agama apa? Adyanun. Al-adyan bentuk jamaknya, tapi tidak disebutkan lakum adyanukum, tidak. Tapi digunakan dalam bentuk apa? Mufrad, ya, dinukum, ya. Itu menunjukkan bahwa din mereka sekalipun beragam, berbeda-beda, satu menyembah Tuhan yang satu, satu menyembah Tuhan tiga, satu menyembah api, satu menyembah matahari, satu menyembah apa dewa-dewi dan segala macam, hakikatnya dinukum, sama, satu agama, gitu. Dan Islam juga waliyadin, satu agama juga. Wa biqauli ta'ala biqauli al-Islam, demikian juga di dalam hadis Nabi, la yatawarasu ahlu millataini, tidaklah saling mewarisi pemeluk dua agama yang berbeda. Rawahu Tirmidzi. Ala annal murada bi al-Islam wal kufur. Jadi ditafsirkan maknanya bahwasanya dimaksud ahlu millataini itu adalah jadi penganut Islam dan kufur, apapun agamanya. Jadi kalau ada seorang bapak muslim punya anak Nasrani, Hindu, Buddha, macam-macam semua agama ada misalnya, maka semua tidak dapat warisan, karena mereka sekalipun banyak agama dihitung satu, yakni al-kufru, begitu. Wabidali qouli sallallahu alaihi wasallam yarisul muslimul kafiro, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ini sebagai selingan tambahan wa dhahaba malikun wa ahmadu fi riwayatul ukhra ila annal kufra milalun, sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan bahwasanya kufur itu milal. Kufur itu banyak agama, bukan hanya milatun, satu agama. Maka katanya fala yarisul yahudiyun nasraniya, orang Yahudi tidak bisa mewarisi orang Nasrani. Walarsani majusiyu, orang Majusi juga tidak bisa mewarisi keduanya. Atau walarisuna warisanil majusi, jadi ya keduanya juga tidak mewarisi Yahudi. Akhadha bidhahiri qouli sallallahu la yatawarsu ahlu milataini tadi. Ya, itu. Jadi kalau ahlu milataini kemudian dibayangkan pokoknya agamanya berbeda. Ya, Hindu dengan katakanlah Nasrani, Yahudi, ya gitu. Itu dianggap berbeda. Tapi kalau yang ulama yang lain mengatakan tadi keduanya kalau mereka dianggap satu agama ya bisa mewarisi. Fal murad, sedangkan wa amma qaulu ta'ala millatahum fal muradu bi al kasrah,
Kata mereka millah itu maknanya banyak. Al-kasrah memberikan makna banyak. Wa in kanat muwahhadatan fil lafzi, sekalipun dia itu disebutkan mufrad, singular, tunggal pada lafadznya. Bidalili idhafatihima ila dhamir kasrah, dengan bukti bahwasanya kata tersebut disandarkan, diidhofahkan kepada dhamir banyak. Ya, kalau di situ hum itu dhamir yang menunjukkan kasrah. Jadi berarti kalau begitu milah, sekalipun kata milah itu adalah kata tunggal, tetapi karena disandarkan, diidhofahkan kepada kata yang jamak, maka maknanya menjadi juga banyak. Kama takulu, seperti ada katakan, akhadtu an ulama ahli Madinah masalan ilmahum. Saya mengambil dari ulama penduduk Madinah, contohnya ilmahum, ilmu mereka. Wa sami'tu alaihim hadisahum, dan aku juga mendengar hadis mereka. Yakni ketika sebut ilmahum itu ulumahum, ilmu-ilmu mereka, wa hadisahum, dan hadis mereka. Nah, ini sebagai satu pengayaan saja, ya, makna itu. Tapi memang penjelasan yang pertama kalau kita lihat lebih tepat, ya. Millah itu millatul kufri, ya millatun wahidah. Ada satu agama. Qala azza wa jalla, Allah SWT berfirman. Lanjut aja. Oh, bentar ya. Wal makna itu berarti apa artinya? Lang tarda ankal yahudu walau khallaitahum masya'nahum hatta tattabi'a millatahum wala nasara walau taraktum dinahum hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi itu tidak akan ridho kepadamu meski seandainya kamu biarkan mereka dengan urusan mereka, ya, sampai kamu mengikuti agama mereka. Demikian alasannya, seandainya kamu biarkan mereka sesuai dengan agama mereka, tetap mereka tidak ridho sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi kalau misalnya udah kita enggak, jadi gini, enggak seneng itu kalau kita mengajak-ajak mereka, enggak seneng biasanya. Tapi ini tingkat saking enggak senengnya dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah dan kaum muslimin itu apa? Itu enggak sekedar mereka enggak seneng umat Islam atau Rasulullah mengajak mereka. Andai Rasulullah diam, enggak ngajak mereka, wis beno, dibiarkan, mau kafir terserah, gitu kira-kira. Mereka tetap tidak ridho, tidak senang. Mereka baru senang jika kamu mengikuti agama mereka. Itu begitu maknanya. Jadi saking apa? Saking bencinya. Jadi kalau dulu saya pernah belajar dengan ahli kristologi namanya Bapak Abdullah Wasian almarhum, ya, dia pernah mengatakan mereka ini bukan hanya sentimen tetapi metermen, bahkan kilomen. Nah, gitu. Kalau sentimen itu kan baru 1 senti. Mereka kan bukan lagi sentimen tapi apa? Kilomen. Nah, gitu. Itu kata dia. Baik. Jadi kalau kita lihat, andai kamu tidak ngajak-ngajak mereka, kamu biarkan saja mereka apa maunya mereka, kamu biarkan mereka mengikuti agama mereka, kita biarkan, toleran. Mereka mau ibadah beno, tidak kita cegah, tidak kita ajak-ajak masuk Islam, tetap mereka tidak senang. Karena mereka baru senang jika kamu mengikuti agama mereka. Itu begitu. Wa qala Ibnu Jarir mengatakan, walaisatil yahudu ya Muhammad wala nasara biradiyatin anka abada. Orang Yahudi wahai Muhammad
Demikian juga orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu selamanya. Itu kata Ibnu Jarir. Abadan. Birradiyatin anka abadan. Ini yang ngomong itu Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan apa? Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah birradiyatin anka abadan, tidak akan pernah ridho kepadamu selamanya. Ya. Fada tolaba ma yurdihim wa yuwafiquhum. Jadi maka tinggalkanlah mencari apa yang membuat mereka ridho dan mereka sepakat dengan mereka. Jadi tidak usah diusahakan gimana supaya dirayu-rayu agar mereka ridho kepada kamu. Meskipun kamu sudah peluk, kamu cium kepalanya, kalau kamu tidak ngikuti agama mereka masih tidak ridho mereka. Itu dikiranya senang mereka. Kalau mereka senang berarti apa? Kamu sudah ngikuti milah mereka. Jadi walaupun sudah kamu berikan apa saja, minta gereja berikan, minta ini berikan, minta ini berikan. Sepanjang kamu tidak mengikuti agama mereka, mereka laisat birodiyatin min anka abadan. Mereka tidak akan ridho kepadamu selama-lamanya. Itu penjelasannya. Ya. Ini mufasir terpercaya ini yang mengatakan begini, ya. Bukan imam kecil di masjid besar. Itu bukan imam besar. Karena ada imam besar di masjid kecil, ada imam kecil di masjid besar. Ya memang dia itu imam masjidnya besar, tapi imamnya kecil karena pengetahuannya yang menyimpang. Baik, maka tinggalkan, sudah kamu tidak usah mencari apa yang membuat mereka ridho, apa yang membuat mereka senang, sudah. Mau mereka ridho silakan, mereka tidak ridho silakan. Itu mestinya umat Islam itu begitu. Sampai supaya ridho itu disama-samakan. Si paus pakai baju putih, ikut baju putih-putih, supaya kelihatan serasi, ya Allah, supaya ridho, selain dibacakan Quran juga dibacakan Bible, terus dicarikan ayat yang seolah-olah memberikan memberikan harapan kepada orang non muslim masuk surga. Kan ayatnya itu surah Al-Baqarah ayat 62. Ya, innalladzina amanu walladzina kafaru apa itu? Surah Al-Ghafir 62 itu alladzina amanu dulu wal yahudu wan nasara was-sabiina innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum wa minas sholihin walahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Jadi surah itu yang dibaca, ayat itu dibacakan seolah-olah memberikan berita gembira kepada orang-orang Nasrani bahwa kamu juga punya hak untuk masuk surga. Padahal ayat itu sama sekali tidak mengatakan begitu. Ayat itu jelas-jelas mengatakan man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya. Iman pada Allah itu bukan sekedar beriman Allah itu ada, tetapi juga beriman Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Ya kalau kemudian Allah diyakini yalid, ya sudah, nggak sesuai. Demikian juga bagaimana bisa beriman wabil yaumil akhiri, beriman dari akhir, kecuali beriman kepada Quran.
Karena kita mengimani kiamat dengan segala rupa yang terjadi pada masa itu, yakni karena apa? Karena itu diberitakan dalam Quran. Ya, dasarnya Quran. Berarti kalau nggak beriman kepada Quran, ya tidak mungkin mereka beriman pada hari kiamat dengan keimanan yang benar. Demikian juga wa amilus sholihat. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amilas sholihat. Demikian mungkin mereka bisa beramal dengan soleh. Amal soleh itu ya sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Salat ya 5 kali. Bagaimana mungkin disebut amila solihan kalau sehari-harinya tidak sholat, sekali waktu cuman 1 minggu, tidak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, nggak ada wudunya, ya hanya duduk, berdiri, bertepuk tangan dan bernyanyi. Mana mungkin disebut wa amila solihan gitu. Qala azza wa jalla, Allah SWT berfirman, Qul inna hudallahi huwal huda. Nah, katakanlah, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah huwal huda. Hudallahi, yakni huwal Islam. Yang sebenarnya petunjuk Allah di sini adalah al-Islam. Jadi, Qul inna hudallah, katakanlah Islam itu adalah sebenar-benar petunjuk atau petunjuk yang sebenarnya. Wa iradul huda mu'arrafan bi'al maktironihi bidamiril fasal huwa yufidu qasrul hidayati ala dinillah. Jadi ketika disebutkan ada kata apa? Al-huda, huwal huda, al-huda. Ini kan sebenarnya al-huda ini kan sebagai khobar sebenarnya. Tapi dia digunakan bentuk ma'rifat al-huda. Di tengah-tengahnya disertai huwa, ini namanya domirul fasl. Domirul fasl itu domir yang berada di antara mubtada dengan khobar, karena khobarnya adalah bentuk ma'rifat untuk menandai bahwa kalimat atau kata sudahnya adalah khobar. Bentuk kata seperti itu memberikan makna qasru, al-qasr. Maknanya bahwa sesungguhnya petunjuk Allah itu saja yang merupakan petunjuk itu. Wa yanfa ayyakuna fi dini ghairillah, ya. Wa yunfa ayyakuna fi dini ghairi dinillahi huda, sekaligus dinafikan semua agama yang bukan agama dari agama Allah. Sebagai petunjuk dinafikan. Jadi bukan petunjuk. Wa amma hudal bashar, adapun petunjuk dari manusia. Fakul wahidin lahu hudan, ya. Semua petunjuk manusia semua itu adalah yanba'u min hawahu, semua itu lahir bersumber dari hawa nafsunya. Wa min huna fa innaha turukun mutasabbi'atun wa muta'addidatun tusiluka ilad dolal. Jadi karena yanba'u bersumber dari hawa nafsu, maka agama itu merupakan turukun mutasyabih. Jadi itu jalan yang bermacam-macam, ya, muta'adidah, berbilang-bilang. Satunya misalnya ya sholatnya atau ibadahnya seminggu sekali, satunya mungkin sebulan sekali misalnya. Pokoknya macam-macam lah, ya. Yang satunya menghalalkan ini, mengharamkan itu, yang satunya tidak, ya. Yang semua itu tusiluka ila dolal, semua agama yang terbit yang lahir dari manusia itu mengantarkan kepada kesesatan. Walakinnal hudal ladzi yusiru lil haqqi huwa hudan wahidun
ya, namun petunjuk yang mengantarkan kepada kebenaran itu hanya hudan wahidun, satu petunjuk. Siapa itu? Hudallahi azza wa jalla, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Maka fal yahudu harrafu fi millatihim man nasara harrafu fiya. Yahudi menyimpangkan dalam agama mereka, demikian juga Nasrani. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu hudallahi, sementara Rasulullah SAW itu bersamanya petunjuk Allah. Wal huda huwa ma yusiruka ilal ghayah min aqsari tariq. Ya, sementara petunjuk itu adalah yang mengantarkan kamu kepada tujuan dengan jalan paling pintas, paling pendek. Au huwa tariqul mustaqim, atau jalan yang lurus. Bi'tibarihi aqsarut turuki ilal ghayah, itu jalan pintas sampai kepada ghayah. Wa idza kanatil hidayah maksuratun ala din alladhi jaa bihi Muhammadun alaihi wasallam, jika atau ketika petunjuk itu hanya terbatas pada agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa yatma'u ahlul kitabi fi ayat taba'a millatahum. Ya. Jadi bagaimana jadi jika hidayah itu hanya terbatas pada agama yang dibawa Rasulullah SAW, lalu bagaimana mungkin ahli kitab itu kepengen sekali agama mereka diikuti? Agama mereka sesat, sementara agama yang benar adalah agama Islam. Nah, langsung aja, waktunya sudah mepet. Wa innama qala ahwa'ahum, ini bagus sekali ya. Digunakan kata ahwa'um dengan lafaz jamak. Walam yuqal hawahum. Hawahum, tidak disebutkan hawahum. Nah, ahwa itu jamak dari kata hawa. Tanbihan ala anna likulli wahidin hawa ghairu hawal akharu. Jadi itu juga memberitahukan, mengisyaratkan bahwasanya masing-masing hawa berbeda dengan hawa nafsu yang lain. Kullu wahidin summa hawa kulli wahidin minhum la yatanaha falidhalika akhbar Allah ta'ala la yaradul kullu illa bittiba'i ahwal kulli. Jadi demikian, sehingga masing-masing itu tidak saling mencegah, ya. Nah, mereka hanya mencegah satu sama lain, jadi digunakan kata ahwa tadi. Itu juga memberikan isyarat bahwasanya apa? Isyaratun minallahi ta'ala ila anna millatal yahud wa millatal nasara ahwa basariyah, itu adalah hawa nafsu manusia. Wal ahwa jam'u hawa. Gini, ini kalau kita lihat ya ayatnya. Walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Coba kalau kita perhatikan, tidak akan pernah orang Yahudi ridho kepadamu dan orang Nasrani ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Coba kita perhatikan, apabila kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau ini sesuai, mestinya apa gini? Wala init taba'ta millatahum. Ya enggak? Coba perhatikan. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Berarti apa? Wa la init taba'ta millatahum. Jika kamu mengikuti agama mereka. Tapi tidak disebutkan wala init taba'ta millatahum. Ini disebutkan wala init taba'ta ahwa'ahum. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa milah mereka. Jadi kata ahwa ini menggantikan posisi kata milah. Menunjukkan apa? Mengisyaratkan apa? Bahwa milah mereka itu sebenarnya
dipenuhi dengan hawa nafsu. Bukan milah yang benar, milah yang berikan petunjuk, apalagi milah dari Allah. Kalaupun ada sisa dari milah dari Allah, tetapi sudah dicampuri dengan ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi sebenarnya sudah nggak ada milahnya itu, karena sudah hilang. Gitu. Ini air putih misalnya, aslinya air putih, tapi sudah dicampuri racun. Racun tidak penuh, racun hanya sedikit saja. Tapi kalau diminum mati. Jadi nggak usah semuanya isinya racun, semua racun, satu cuprit saja. Demikian juga agama, sekalipun awalnya milah itu dari Allah melalui lisan para nabi dan rasulnya, tapi sudah dicampuri dan campurannya mematikan. Misalnya apa? Mungkin kalimat katalah misalnya ketika Rasul mereka dicatat misalnya gitu, engkau harus berbuat jujur, menjadi orang pemaaf, bahkan saking maafnya ditempeleng tipi kananmu, berikan tipi kirimu, mungkin begitu ya. Tapi itu dicampuri lagi dengan yang musyrik. Apa? Nabi dan Rasul disebut dianggap sebagai Tuhan. Padahal mereka adalah utusan Tuhan. Itu kan parah. Masa utusan disamakan dengan Tuhan? Utusan Allah disamakan dengan Allah. Ya, apalagi kemudian disebut anaknya Allah. Atau apa? Atau yang menebus dosa dan seterusnya tadi. Itu disembah-sembah. Nah, maka digunakan kata ini bukan wala ini taba'ta millatahum, tapi wala ini taba'ta ahwahum. Jadi coba pilihan kata Quran, Masya Allah, luar biasa enggak ini? Jadi gak sekedar ini kalau kita baca sekedar ini, coba kita lihat susunannya itu. Walang taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum, bukan wala in ittaba'ta millatahum, karena milah mereka itu sesungguhnya adalah ahwa. Jelas tidak ini? Jelas tidak ini? Jelas. Makanya jangan dilus-lus lagi. Dilus-lus, dicium, ya Allah. Ya Allah. Udah secara ringkas saja supaya biasanya udah lewat waktu banyak. Kemudian disebutkan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu ilmu, jadi wahyu Allah, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, kamu tidak lagi punya pelindung, tidak punya penolong. Ini ancaman keras dari Allah kalau sampai mengikuti hawa nafsu mereka. Itu ancaman keras. Kalau mereka tidak punya pelindung selain Allah, berarti sudah pasti akan mendapatkan siksa, mendapatkan ancaman neraka. Baik, terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kiai yang telah menjelaskan di tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Ini ada agak lumayan banyak pertanyaan nih Pak Kiai. Ya, silakan. Yang pertama, mereka yang menyambut tokoh Nasrani beranggapan bahwa Nabi Muhammad pernah mencontohkan menyuapi orang Yahudi. Bagaimana menyikapi persepsi ini? Ya, itu ada pernah saya baca, riwayatnya itu lemah itu. Ya, tidak sampai seperti itu. Enggak, bahkan tidak jelas asal usulnya dari mana itu. Sampai kemudian seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang pasti bahwa
justru Rasulullah SAW itu menunjukkan sikap tegas kepada mereka. Ya, jadi kalau kita lihat itu kan yang datang sini bukan hanya orang Nasrani biasa, ini pemimpinnya. Ya, pemimpinnya. Berarti pemimpin kufuran yang mengendalikan semua kufuran itu ya dia ini. Justru itu yang harus didakwai. Jadi kalau yang jelas hadis yang jelas jelas sahihnya dan kemudian diriwayatkan banyak orang, justru Rasulullah menyeru kepada mereka. Maka Rasulullah mengatakan ada raja Mukaukis maupun juga raja dari Romawi, ya aslim taslam. Jadi Rasulullah mengasuk Islam kamu, ya aslim taslam, kamu akan selamat. Dan sebenarnya justru kalimat seperti ini yang diperlukan. Coba bayangkan, saya pernah juga diundang di satu forum. Forumnya itu dialog antar agama. Saya datang diundang. Saya sampaikan begini, ini samping saya itu Kristen dari pendeta, samping saya kiri saya itu orang Konghucu. Ya, ada lagi sana dari orang Muhammad. Jadi Win, saya Bidullah. Jadi yang undang itu apa lembaga apa gitu. Jadi kalau tidak salah itu di situ termasuk ada konsentrasi Konghucu, S2 Konghucu di situ. Nah, saya itu di forum itu ngomong begini, ada dua sebenarnya yang harus dipahami. Satu, saya bilang, yang pertama saya jelaskan secara tegas terang-terangan bahwa dalam Islam itu menyebut atau menegaskan Islamlah agama satu-satu yang benar. Dan semua agama selain Islam itu adalah kufur. Penganutnya kafir dan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Saya bilang gitu. Itu poin pertama. Itu keyakinan saya. Dan itu yang harus saya sampaikan pada Pak Pendeta ini juga. Sebab apa? Sebab nanti khawatir kalau tidak sampaikan begitu, nanti di akhirat Pak Pendeta nuntut saya. Nah ini kok saya nggak diberitahu oleh Pak Romat ini. Saya masuk neraka, padahal Pak Romat sudah tahu saya itu kalau Kristen masuk neraka selama-lamanya. Ini juga Pak dari Konghucu saya sampaikan. Gitu. Harus disampaikan. Sebab kalau tidak menuntut ini, sudah ketemu di sana malah kita betul-betulkan. Betul Pak, kamu betul. Loh kok dia masuk neraka kita betulkan. Jadi harus saya sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, harus dipahami. Tadi adalah apa? Keyakinan. Nah, yang kedua adalah soal tindakan. Tindakan kita yang diperintahkan hanya menyampaikan dakwah. Ya, tadi seperti tadi ajakan, kita menyampaikan ajakan. Tapi tidak boleh memaksakan. La ikraha fiddin. Jadi sekalipun saya mengatakan Islam yang benar, mereka kafir semua, masuk neraka selama-lamanya, disebut syarrul bariyah, itu Quran. Tapi orang Islam oleh Allah tidak boleh memaksa mereka masuk Islam. Tidak boleh mencegah, kita tidak boleh mencegah mereka mau ibadah, tidak boleh. Ya. Apalagi melakukan tindakan kekerasan, mengebom, membunuh, mereka nggak boleh. Jadi kalau saya bilang, kalau disebut radikalisme, apalagi terorisme, muncul karena fanatisme, itu salah besar. Fanatisme itu harus, sementara fanatisme itu tidak secara otomatis menghasilkan kekerasan. Itu saya sama yang tegas. Saya cuma sayang itu tidak di syuting itu loh, sehingga bisa dijadikan dokumen. Jadi saya getun sekali itu ada pendeta Nasrani dan ada dari Konghucu itu. Saya sampaikan seperti itu dengan tegas di forum itu. Kemudian makanya ada peserta itu yang dari non Muslim itu, dia tanya, wah ini saya takut sekali ini. Saya nanti malam bisa tidur ini saya. Karena dikatakan masuk neraka selama-lamanya ini. Ya alhamdulillah kalau merasa takut. Kalau tidak takut malah bahaya. Gimana? Sudah akan masuk neraka. Neraka itu bukan sembarangan loh.
Tidak ada siksa yang lebih dahsyat daripada neraka. Dan mereka bukannya sehari dua hari. Maka mengajak mereka itu sudah menyelamatkan mereka dari situ. Nah kok kemudian kita biarkan malah kita ucapi selamat Pak, tetaplah di situ. Kurang ajar kita ini. Betul enggak? Apalagi kita lus-lus tetaplah. Ya Allah. Gitu. Maka tindakan Rasulullah kan aslim. Bahkan kalau sudah ada negaranya, tindakannya itu seperti yang surah tadi, surah At-Taubah, qatilu, perang. Tapi bukan untuk mereka masuk Islam, tidak. Mereka menjadi kafir dhimmi. Hatta yu'tul jizyata. Kenapa menjadi kafir dhimmi? Biasanya kalau sudah ikut dalam daulah Islam, dia itu akan merasakan betapa indahnya Islam. Coba kamu lihat nih, orang Indonesia, muslim-muslim itu, untuk membuat kagum orang Indonesia, orang muslim itu dibawa ke Amerika. Jadi saya itu dulu pas di Surabaya, itu ada tokoh-tokoh itu, kiai-kiai dibawa ke Amerika. Terus ditunjukkan kota-kota sana. Dan terakhir pulang apa? Nulis tulisan di Jawa Pos itu. Koran. Wah, Amerika ternyata sangat humanis, sangat berperi kemanusiaan, begitu. Ya padahal itu semua adalah palsu. Ya gimana? Mungkin Amerika sopan, santun, segala macam, disiplin itu di situ. Tapi pada Israel, pada mana Palestina, pada Irak, kepada Afghanistan, mana ada humanisme segala macam? Tidak ada. Nah, coba kalau misalnya itu benar seperti Islam kan, Masya Allah, mereka kan terkagum-kagum pada Islam ini. Begitu. Kalau sekarang ini kita baru cerita. Orang dengan enteng bisa mengatakan, cuman cerita. Kalau beneran ada, maka seperti yang digambarkan Quran itu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu terjadi. Coba antum lihat tuh. Masuk Islam tuh di mana? Di Sam, Mesir, itu masuk Islam begitu cepat ya. Karena mereka melihat keadilan Islam. Jadi nggak ada ceritanya kemudian langsung tetaplah kamu dalam agama kalian, salam damai, salam sejahtera, nggak ada. Ya, gitu. Ya, gitu ya. Kalaupun Anda benar menyuapi misalnya itu bukan berarti kemudian mengatakan, Pak, sampean tetap berada di agama kalian. Itu ya namanya kalau menyuapi itu, ya memang kalau menolong orang lain ya nggak perlu ditanya agama mereka. Mereka kecelakaan, mereka miskin, mereka pengemis nggak usah ditanya, Pak agamanya apa? Ya namanya orang miskin kasih aja. Gitu? Para peminta nggak harus ditanya agama. Orang udah tenggelam, kelelep gitu. Agamanya apa? Islam. Oh bukan, Islam. Islamnya apa Pak? NU, Muhammadiyah, Persija, Persebaya. Baru kalau sama baru ditolong. Bahaya sekali. Tolong aja. Jadi kalaupun mau dipahami itu seperti itu. Jadi itu kalau dalam soal kemanusiaan. Tapi bukan berarti kemudian diundang di masjid, terus kemudian Rasulullah mendengarkan Bible mereka. Tidak, gimana? Ya, justru mereka mendengarkan Quran, dijelaskan Quran, kebenaran Islam kayak apa. Bahkan Rasulullah apa? Kalau soal agama itu, Quran mengatakan apa? Disuruh dalam surah apa namanya? Ali Imran, disuruh apa? Melakukan sumpah mubahalah. Wabtahil. Jadi sumpah mubahalah itu syariatnya kepada orang Nasrani di awalnya itu. Jadi awalnya itu orang Nasrani itu mereka diajak debat tentang ketuhanan Isa. Mereka tetap ngotot dengan keyakinan mereka. Lalu kemudian Allah merintahkan ajak mubahalah. Yang intinya
saya panggil keluargaku, kamu panggil juga anak-anakmu. Siapa yang salah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu namanya mubahalah. Dan satu pendeta dari Najran tidak berani mubahalah itu. Jadi mereka udah ngerti karena mereka salah, maka nggak berani mubahalah. Jadi mestinya kalau meniru Rasulullah, Paus datang diajak apa? Mubahalah itu kalau jelas itu, ayatnya jelas, hadisnya ada. Bukan malah dilus-lus. Dicium. Ya Allah. Nah, coba saya tunjukkan ayatnya. Biar ini nih, ya. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Siapapun yang mendebat kamu setelah datang kepada kamu al-ilmu, maka katakanlah, apa yang dikatakan? Ta'alau nad'u abna'ahna wa abna'akum. Panggil anak-anakmu, anak-anakku dan anak-anak kamu. Istri kami dan istri kamu. Ya, diri kami dan diri kamu. Summa nabtahil. Dan mari kita bermubahalah, nabtahil. Fanaj'al, maka kami jadikan laknatullah 'alal kadhibin, ya, jadikan laknatullah kepada orang yang berdusta. Kadhibin, siapa yang dusta? Dilaknat Allah SWT. Jadi kalau meniru Rasulullah atau mengikuti Quran, ya ini harusnya diajak mubahalah, diajak debat. Kalau masih ngotot diajak mubahalah kalau berani, begitu. Ya. Bukan malah dirangkul. Ya, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sudah cukup ya? Sudah habis ya? Baik, udah lebih lah. Insyaallah kemana-mana kita lagi. Setengah 10 lebih. Baik, ya. Jangan. Baik para pemirsa di manapun berada, kami mohon maaf pertanyaan belum bisa disampaikan secara keseluruhan karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Kiai di tafsir surat Al-Baqarah ayat 120, kita semua dapat mengambil pelajaran atau ibrah yang disampaikan Pak Kiai tadi. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.